making a legacy. Kalau kita mendengar kata legacy, kita mau mulai dari mana gitu ya. Legacy ini apa? Saudara, mungkin saya mau awali dengan mengutip satu kisah mengenai Alfred Nobel. Alfred Nobel ini kalau kita dengar sekarang adalah bagaimana ada penganugerahan piala atau penghargaan Nobel atau Nobel Prize bagi perdamaian, nanti bagi kesusastraan, atau Nobel Prize, hadiah Nobel diberikan untuk penemu-penemu, saudara. Jadi kelihatannya keren sekali ya, karena ini misinya kelihatannya mulia dan memang mulia, saudara. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sampai ada penghargaan Nobel? Siapa sih yang mengawalinya? Well, penghargaan Nobel ini adalah suatu wasiat yang ditinggalkan oleh orang yang namanya Nobel, yaitu Alfred Nobel. Nah, kenapa dia come up dengan ide, kenapa dia bisa muncul dengan ide bahwa perlu ada penghargaan kelas dunia untuk orang-orang yang telah berbuat baik untuk misi kemanusiaan, perdamaian, menemukan obat atau menemukan karya literatur atau art yang bernilai tinggi. Kenapa dia sampai punya pemikiran begitu? Saudara, Alfred Nobel pada masa hidupnya adalah seorang yang kaya raya karena dia menemukan dinamit dan dari situ saudara dia banyak mendapat hak paten untuk beberapa macam penemuan-penemuan yang dia lakukan. Dan dia jadi kaya sekali, saudara. Kalau saya cantumkan di sini ada 350 hak paten yang didaftarkan atas nama Alfred Nobel. Jadi kalau mau hidup dengan prestasi yang seperti itu, sebetulnya dia sudah sukses. Kemudian ada satu kejadian yang mengubah itu semua, saudara. Satu hari terjadilah pemberitaan di surat kabar, dan rupanya ini salah kutip ya, reporter salah nulis gitu loh. Dan diberitakan di situ di kolom obituari. Saya mau cari terjemahan bahasa Indonesianya apa ini obituari, agak sulit, saudara. Tetapi kalau Anda lihat di surat-surat kabar, itu ada kolom di mana sana diberitakan telah berpulang ke rumah Bapa. Ya, telah meninggal dunia. Anda pernah baca di surat kabar ada kolom-kolom seperti itu? Nah, biasanya di kolom seperti itu dituliskan ini bapaknya siapa atau suaminya siapa, punya anak atau istri. Lalu dituliskanlah prestasi dari mendiang di kolom-kolom tersebut, obituari. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, satu hari saudara Alfred Nobel membaca surat kabar dan dia temukan di dalam kolom obituari itu namanya dia, saudara. Jadi telah meninggal dunia Alfred Nobel. Kan dia kaget, saudara, kok gimana nih maksudnya, kok aku diberitakan sudah meninggal dunia. Ternyata salah tulis. Sebenarnya yang meninggal dunia itu adalah brothernya gitu ya, saudara laki-lakinya yang namanya Ludwig. Ludwig meninggal dunia karena serangan jantung di Perancis. Mestinya namanya Ludwig. Tapi reporter salah nulis, saudara, dan ditulislah nama Alfred Nobel. Dia kaget. Namun saudara, bukan hanya itu saja yang sekedar kaget, tapi yang dia membuat dia seperti geger, yang menghantam dia, bikin kalau orang gereja bilang dia ketemplak. Ketemplak itu karena membaca informasi di bawahnya mengenai siapa Alfred Nobel. Jadi ditulis di situ telah meninggal Alfred Nobel dan dia disebut sebagai Merchant of Death. Kaget ini. Apa maksudnya Merchant of Death? Saudara, Merchant of Death artinya si penjual kematian. Ya ampun. Jadi ternyata dia dikenal dan dilabel orang karena dia penemu dinamit, saudara. Dia dikenal sebagai pedagang kematian, penjual kematian, Merchant of Death. Dia shock. Maksudnya all my life, semua prestasiku, semua kehidupanku, aku dikenal sebagai penjual kematian. Kok gini ya yang aku tinggalkan gitu loh. Apa yang aku sebut sukses, apa yang aku sebut pencapaian, maksudnya orang lihatnya kayak begitu. Itu menghantam dia, itu bikin dia kayak ketatap gitu ya. Apa iya aku mau dikenal sebagai seorang pedagang kematian? Saudara, pengalaman itu dalam hidupnya betul-betul menemplak dia. Akhirnya dia memutuskan, aku tidak mau dikenal sebagai Merchant of Death. Aku mau dikenal sebagai Champion of Peace.
Aku mau dikenal sebagai champion, orang yang menggalang perdamaian. Dan karena itulah saudara, dia meninggalkan surat wasiat yang isinya hampir kurang lebih 1000 kata. Dan di situ dia menuliskan bagaimana dia akan meninggalkan warisan kekayaan yang dia miliki dan menggunakan warisan kekayaan itu untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang telah berkarya bagi kemanusiaan. Dan saudara, betul, wasiat itulah yang dijalankan sampai hari ini sehingga kita sekarang bisa mendengar catatan runtutan orang-orang dari generasi ke generasi yang mendapat penghargaan Piala Nobel karena karya kemanusiaannya. Jadi rupanya pengalaman yang membuat kaget Alfred Nobel itu mengubah jalur hidupnya sehingga sekarang dia memiliki obituary atau peninggalan kisah hidup yang membuat dia punya nama baik. Saya ingin memulai sore hari ini dengan menceritakan Alfred Nobel. Karena memang kita orang hidup ini perlu mempertimbangkan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Sebelumnya saudara, saya adalah seorang yang, ini kan saya sudah menggembalakan dan ada di dalam gereja lokal tertanam selama 16 tahun. Sebelum saya ada di gereja lokal, saya melayani di pelayanan atau ministry yang memberitakan firman Tuhan lewat media massa. Mungkin Anda pernah dengar, ini kisah 20-an tahun yang lalu ya, di televisi saudara. Jadi kalau pernah dengar nama Evelyn Nadeak ya, itu kenalnya dulu di TV. Mungkin angkatannya orang tua Anda dulu mungkin terlalu kecil. Ya, jadi 11 tahun saya ada di televisi saudara, menerjemahkan maupun menyampaikan firman Tuhan. Lalu karena ada di televisi bisa keliling Indonesia, diundang ke pulau-pulau untuk melayani. Saya banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi saudara. Melihat orang yang sakit disembuhkan. Namun saudara, pada saat itu sekalipun kelihatannya bertemu dengan banyak orang, satu hal yang saya tidak bisa jawab adalah apakah perkara atau pekerjaan yang mulia itu bisa diwariskan untuk generasi yang berikutnya. Apakah karya ajaib Tuhan itu kemudian bisa diwariskan untuk penerus-penerus yang bahkan akan lebih sukses daripada saya. Akhirnya tahun 2003 saya memutuskan, saya mulai berdoa di bulan Desember dan tanya Tuhan, tolong kirim saya ke gereja lokal supaya saya bisa digembalakan. Kirim saya seorang mentor di mana saya bisa belajar dari hidupnya. Tahun 2004 saudara, saya dipertemukan dengan gembala sidang saya yang sekarang, Pastor Hendrik Gautama. Beliau dengan bangga berceritakan bahwa beliau mendirikan gereja. Saya pikir wow, kalau ketemu orang yang sama terus menerus kira-kira bosen gak ya? Karena pelayanan penggembalaan tuh gak bisa mencelak-mencelok saudara. Ya, kita kalau bikin KKR ke pulau-pulau ya sekali ketemu sekali enggak gitu ya, masih enggak konsen. Tapi saudara ketemu orang yang sama terus menerus itu betul-betul menguji hati, betul enggak saudara? Dan ketemunya tidak dalam kelompok besar. Kalau kita KKR kita lihat 1000 orang, 5000 orang saudara. Ada gereja-gereja suka nyanyi lagu Ku cinta keluarga Tuhan. Lu sampai tepuk tangan tuh, seneng tuh ngeliatnya. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Ada kemesraan katanya karena cinta sama keluarga Tuhan. Saya mau bilang sama Anda nih rahasia nih saudara. Kita bisa cinta, bisa mesra kalau lagi kayak gini nih, enak nih nyanyinya. Tapi coba deh, ketemu sama orang yang sama di kelompok kecil cuman 10 orang. Pada hari yang sama setiap minggu, pada jam yang sama, ketemu dia aja terus. Terus Anda lihat, lu orang kenapa gak berubah-berubah ya? Udah omongin, lu kagak berubah aja loh. Waduh, kenapa? Karena rupanya orang tuh kelihatan nice, kelihatan good, itu kalau masih dari jauh. Tapi begitu agak mendekat saudara, hati-hati loh. Bulu-bulu landak bisa keluar. No. Jadi kalau masih dari jauh masih oke, waduh. Terjalin mesra sekali, ini benar mesra. Saya bilang coba diuji kemesraannya. Kalau udah komsel masih mesra gak? Masih bisa nyanyi, kemesraan ini janganlah. Ayo. Karena ketemunya udah sama orang yang sama kan. Nah itu saya alami saudara.
Itu saya alami. Saya bilang ada banyak hal ya, pengalaman yang saya nggak pernah lihat sebelum saya bergereja lokal. Ternyata itu bikin saya di tahun-tahun awal tuh agak shock. Oh ternyata gereja tuh seperti ini. Sementara di sisi lain, saya bergumul kalau hidup saya begini terus, maksudnya dari pulau ke pulau, KKR, ketemu ribuan orang, tanpa tertanam di gereja lokal, saya tidak akan bisa melihat legacy atau warisan itu diberikan pada generasi berikutnya. Ternyata sistem yang Tuhan beri adalah konsep gereja lokal, di mana orang-orang percaya kemudian tertanam, berakar dan dimuridkan, saudara. The idea is beautiful. Ide mengenai gereja lokal itu indah sekali. Tapi begitu kita masuk ke dalam gereja lokal dan memberanikan diri untuk tertanam, ayo, masih oke nggak? Karena saudara, kalau kita cuma nyanyi di dalam pertemuan besar kayak gini, seperti saya alami di KKR, emang kelihatannya wow, indah sekali gitu ya. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin, kau sahabatku. Kau saudaraku. Nyanyinya enak kan? Lalu sambung lagi. Waktu itu belum ada virus corona ya. Kita bergandengan. Kalau sekarang kan mau gandengan tangan kita mesti pakai cairan pembersih tangan dulu. Antiseptik dulu saudara. Ya. Tapi pada zaman itu belum ada virus corona. Jadi bergandengan tangan dalam kasih. Wah senang banget tuh nyanyinya. Di dalam ibadah raya celebration service is nice. Coba kalau ketemu orang yang sama. Saudara waktu saya masuk di dalam Komsel pertama kali itu 16 tahun yang lalu. Saudara saya ingat banget. Di satu tempat yang namanya Kampung Cerewet. Itu ada loh. Bukan Cerewet ya. Itu di daerah Bekasi. Ada tempat namanya Kampung Cerewet. Dan disitulah Komsel saya pertama kali. Ibu Indri kirim saya ke sana katanya itu Komsel keluarga. Jadi maksudnya udah tahu dong ya keluarga berarti ada suami istri gitu kan. Terus saya datang pertama kali, mana suaminya ya, kenapa ibu-ibu semua? Ini mah Komsel wanita gitu. Mana para suaminya? Terus kita kenalan. Begitu kenalan saya baru tahu, saudara ternyata suaminya ada yang tukang judi, suaminya ada yang mabok, ya, suaminya macam-macam deh tuh kisahnya tuh. Jadi cuma ibu-ibunya doang. Saya bilang wow ini mah butuh lawatan Tuhan gitu kan. Bayangkan, saya biasa di televisi, biasa ngomong di kamera, biasa ngomong di ribuan orang. Terus saya masuk di Kampung Cerewet yang isinya adalah ibu-ibu rumah tangga. Sekarang kita uji, masih bisa gak nyanyi? Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Ayo kemesraannya di mana? Wah saudara itu benar-benar saya rasa hatinya itu digodok-godok. Karena memang khotbah itu gampang. I tell you, berdiri di belakang mimbar ini gampang. Kutip aja dari mana-mana, right? Tapi sekarang testingnya adalah waktu kita betul-betul masuk di dalam keluarga Tuhan. Karena gereja itu keluarga saudara, hello. Keluarga biologis dan keluarga rohani. Waktu kita ketemu sama orang-orang tadi itu loh. Yang kalau dari jauh kelihatannya bagus. Bergandengan. Tapi kalau dari jarak dekat itu bisa bulu landaknya keluar. Tapi tahu gak saudara bahwa di dalam keluarga Tuhan yang merupakan sistem yang Tuhan berikan, yang Tuhan dirikan, justru dari situlah kemudian kita bisa membangun dan mendirikan, merawat generasi berikutnya dan memberikan warisan rohani kepada mereka. Ya adanya cuma di keluarga Tuhan. Jadi saya ingat waktu saya masih di Bekasi itu saudara, saya mau ajarin mereka dengar suara Tuhan, saya mau ajarin mereka membaca firman. Lalu saya ajarin, itu pulang saudara kalau mereka dengar saya ngomong kayak gitu, mereka ketawain saya. Emang kita mau jadi pendeta? Katanya, diketawa-ketawain. Macam-macam kejadian saudara. Saya pikir waduh, kok diketawain ya. Saya di televisi gak berani ketawain. Tapi ketemu di dalam Komsel, orang bisa main ketawain-ketawain kita saudara. Ternyata begitu mendekat, tidak se-cute, tidak semanis yang kita rasa. Saya gak tahu Anda sudah punya pengalaman atau belum. Yang ada di Komsel nanti siap-siap aja minggu ini. Nanti lu liatin lagi mukanya teman-teman di Komsel tuh. Pastor Evelyn bilang, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, mestinya gua sama lu mesra tahu gak? Bukan kayak teroris. Tapi saudara tahun-tahun awal itu yang saya alami. Dan
Saudara, justru pada musim-musim itulah Tuhan mengajari saya, saudara. Ada satu bapak, itu kalau misalnya kita ketemu di Komsel, saudara. Dia tahu gak saudara, kita kalau baca Alkitab apa biasa aja, bener gak sih? Kita baca Alkitab. Ternyata dia kalau baca Alkitab tuh kayak deklamasi. Dan Tuhan, ngomongnya kayak begitu saudara. Tuhan adalah gembalaku. Saya bilang, Pak, kalau bacanya maksudnya biasa aja, baca aja gitu, gak usah pakai puitis gitu. Dia gak mau ditegur, saudara. Dia gak mau ditegur. Kalau ditegur gitu Alkitabnya dibanting. Saudara, terus kalau lagi pertemuan Komsel kan saya bilang, kita kalau lagi pertemuan Komsel handphonenya di silent aja ya, gak usah diangkat. Kan kita mau mesra satu sama lain, kita mau bangun hubungan. Ya gitu ya. Ternyata dia terima telepon, saudara. Di tengah pertemuan Komsel dia bilang, halo? Iya kan gue udah bilang ordernya mau dikirimnya kapan? Kayak begitu, saudara. Saya bilang, kenceng banget ya ngomongnya. Sekali, dua kali, yang lain kagak ada yang berani negor. Terus harus saya tegur, Pak jangan ngomong kenceng-kenceng gitu, Pak kan kita lagi pertemuan. Emangnya kenapa gak bisa telepon? Saya bilang, wow. Waktu di televisi ada kayak gitu gak? Gak ada, televisi gak bisa jawab balik, saudara. Ada orang dulu suka bilang sama saya emang gak ke gereja, saya nonton TV aja, ada Ibu Evelyn di televisi. Saya bilang, gak bisa berubah karakternya kalau gak ketemu orang, kalau cuma ketemu televisi. Halo, zaman sekarang bilang, gue gak usah ke gereja, Pak gak bisa ke gereja Pak, banjir katanya gitu, ada hujan gitu kan. Saya nonton di sosmed aja. Sosmed gak bisa menggembalakan Anda, tahu gak sih? Yang bisa menggembalakan Anda tuh orang, mesti ketemu orang, saudara. Gak bisa cuma ketemu televisi, ketemu screen gitu loh. Kita mesti ketemu orang. Dan waktu ketemu orang itulah besi menajamkan besi. Jadinya diuji lagu-lagu kita. Sekarang saya kalau ngajar ke jemaat saya bilang, kalau lu orang tahu gak ada lagu profetik nih, gue ajarin lagu profetik nih. Saya bilang, Pastor Evelyn mau ngajar lagu profetik. Lagu apaan? Lagunya sederhana. Udah dari dulu waktu zaman saya bertobat tuh lagu ada. Lagu apa ya? Ku cinta keluarga Tuhan. Baru ketawa semuanya. Terjalin mesra sekali. Bergandengan tangan. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat. Udah gitu kan. Pakai lagi. Saya tanya saudara, urusan duit bisa bikin orang pecah gak? Di Komsel pada dagang loh, kagak dagang kagak dibayar, bisa kagak mau datang lagi. Katanya tiada yang dapat memisahkan kita. Yang satu barusan ikut MLM, dia dagang dong. Lo mau beli gak? Loh, kenapa jadi pada dagang ya? Saudara yang ngomong nih gembala ya, berarti punya pengalaman ya? Jadi pemimpin saya di gereja kalau saya lagi ngomong kayak gitu bilang, iya ya profetik. Iya, kenapa profetik? Kita memanggil apa yang tidak ada menjadi ada, saudara. Saya ngalami waktu ada di Komsel seperti itu. Yang namanya legacy, yang namanya warisan itu real. Itu bapak yang kalau saya ngomong tuh angkat telepon apa segala macam. Tahu gak saudara apa terjadi? Satu hari. Kenapa saya ingat ini hari? Karena ini hari spesial. Saya punya hari ulang tahun di bulan Juni, saudara. Pagi-pagi saya ingat saya terima kabar. Itu bapak kena serangan jantung. And dia tergelepak di meja kerjanya. And he passed away. Dia meninggal dunia. Saya shock. Saya bilang, Tuhan ada 365 hari dalam setahun. Kenapa hari ini kau panggil dia pulang? Itu hari ulang tahun saya. Dua minggu sebelumnya dia sudah berbaikan sama saya. Minta maaf. Di bawah terang bulan tuh. Kita lagi jalan. Saya bilang nih emang Tuhan cara ngajar saya tuh. Kita berbaikan, dia bilang saya minta maaf ya selama ini saya kasar dan keras. Please forgive me. Saya bilang aku ampuni kau Pak. Di depan istri, depan kawan-kawan yang kita perlukan. Saya bilang I forgive you. Ayo kita jalan lagi sama Tuhan. Saudara, dia meninggal dunia pada hari ulang tahun saya. Saya kaget, semua orang kaget, kita ke rumah sakit. Masih ingat saya tuh di MMC waktu itu. Lalu malamnya kita kumpul di rumah duka, dia sudah dimandikan dan sudah ada di peti, saudara. Dan saya yang mesti pimpin ibadah penghiburan.
Nih, yang kayak gini-gini kalau cuma di televisi aku nggak ngalami, saudara. Tapi begitu ada di dalam gereja lokal, lu alamin deh tuh. Karena di gereja penggembalaan itu dari lahir, betul nggak? Penyerahan anak, betul kan ya? Terus kemudian kita konseling pranikah dan kita melakukan pemberkatan sampai pada saat maut menjemput. Jadi dari ujung ke ujung, saudara, segala musim-musim. Mestinya para pendeta tuh yang memahami lagu You are forever in my life, you've seen me through the seasons. Waduh, musim-musim kehidupan jemaat mah kita para pendeta harus ngalami, saudara. Waktu cuma di televisi, cuma bisa KKR, cuma bisa ke pulau-pulau, nggak ngalami, bener nggak? Kita cuma datang khotbah memompa orang, kemudian mereka dilawat Tuhan, mereka disembuhkan. Abis itu kita nggak ketemu lagi. Apa dia betul berubah atau enggak, kita nggak tahu, saudara. Tapi begitu ada di gereja lokal, kita tahu, kita lihat. Orang nggak datang, kita tahu kenapa, kemana dia sakit, kita cari domba itu, benar nggak, saudara? Kalau ada yang merasa belum dicari, lapor diri. Pak, aku ada loh sini loh, Pak, loh, nama aku ini loh, Pak, aku tinggalin di sini, Pak, ntar cariin ya kalau gue nggak ada ya. Masih begitu. Saudara, akhirnya malam itu kita kumpul di rumah duka, saudara. Saya yang layani ibadah penghiburan. Setelah doa selesai, saya pikir udah kelar, saya mau duduk. Tapi teman-teman di situ, bahkan ibu jandanya ini berkata, jangan duduk dulu Pak Evelyn, kita mau rayakan ulang tahun Anda. Saya bilang, hah? Maksudnya apa Bu mau dirayakan? Kita udah siapin cake. Hah? Saya bilang, iya, benar di bawah cake-nya, udah dinyalain lagi lilinnya. Aduh, saya bilang, ini di depan peti, saudara. Baru ada loh kayak begini loh. Beneran dia nyanyi, itu orang-orang dari kampung Cerewet. Itu di depan peti. Happy birthday to you, happy birthday. Aduh, air mata saya bercucuran. Terus tiup lilin ya pastor ya. Saya tiup lilin, saya potong kue, saya kasih kue pertama kepada ibu janda itu. Kepada ibu mertuanya ada di situ. Saya bilang udah selesai, saya mau duduk. Jangan duduk dulu. Kita sudah siapkan hadiah ulang tahun. Saya bilang, what? Betul, udah dibungkus. Dibawa, saudara. Dan mereka bilang begini, almarhum sudah belanjakan ini sekitar seminggu atau 2 minggu lalu. Dia sudah siapkan hari ulang tahun ini. Jadi tentunya hari ini dia sendiri mau kasih ini ke pastor. Saudara, coba kalau Anda ada di sepatu saya. Sampai hari ini tiap kali saya ulang tahun saya ingat itu, saudara. Dia meninggalkan 3 orang putra putri. Anaknya waktu itu masih SD, paling besar SMP. Sampai hari ini hati saya terpaut dengan keluarga itu. Apa yang saya gak pernah dapat, saudara. Kalau cuma sekedar khotbah keliling-keliling jadi pembicara. Tuhan ajar itu di dalam gereja lokal. Jadi kalau orang bilang, Pastor Evelyn belajar penggembalaan di mana? Itu di kampung Cerewet itu, Bekasi. Ibu-ibu yang tadinya cuma datang seorang diri karena suaminya hidupnya pada kacau semua. Sekarang suaminya sudah pada lahir baru, saudara. Anak-anaknya sudah lahir baru, anak-anaknya melayani Tuhan saat ini. Praise God. Tapi di tahun-tahun awal itu saya udah lihat ini semua belum? Belum, saudara. Saya rasa susah, saya rasa sulit sama mereka itu. Saya gak pernah pikir bahwa orang-orang di kampung Cerewet ini bisa berubah. Di Komsel yang kecil. Karena buat saya ini seperti langit dan bumi. Saya biasa lihat ribuan orang. Saudara, ada siaran langsung di televisi. Lalu sekarang akhirnya ketemu orang. Dan saya mau bilang, itu gak kayak kita sama anjing bisa korek-korek perut dan hihihi ketawa begitu, saudara. Ini landak. Kita kalau lihat dari jauh, waduh keren loh. Udah dekat, jangan deketan, jangan. Karena banyak kasus, banyak pengalaman hidup. Kita masuk ke dalam luka-luka batin hidup orang, saudara. Dan di situ diuji. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Itu teruji.
Kalau kita ketemunya cuma dalam pertemuan raya, ya iya jelas aja semuanya pasti bagus-bagus saudara. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, di situ kita melihat orang yang sesungguhnya. Dan kita tanya sama diri kita sendiri, do you still love the person? Masih mau mengasihi orangnya enggak? Atau kita mau nyerah sama orang itu? Saudara nangkep maksud saya? Di tahun-tahun awal saya suka datang ke gembala saya, saudara, saya bilang, akhirnya satu kali saya masih ingat tuh, saya datang ke Ibu Indri, saya bilang, Bu kayaknya ini salah tempat deh. Maksudnya salah tempat apa? Ya gue kayaknya gak bisa lah di kampung cerewet lah, susah lah. Kenapa susah? Ya tuh ibu itu emak-emak tuh kayaknya aduh susah banget gak mau berubah. Jadi maksudnya, ya saya mau tempat lain aja deh. Orangnya mungkin lebih terdidik kali ya. Saya mau yang tempat lain aja. Saudara, setelah beberapa kali akhirnya Ibu Indri bilang, bener ya lo mau pindah ya? Pindah deh, cari komsel yang lain. Ibu Indri bilang begini, berarti kamu gagal di situ. Saya bisa pindahkan kamu ke tempat yang lain, tapi artinya kamu gagal di kampung cerewet. Saya shock saudara waktu dengar itu. Kenapa? Saya nggak mau jadi orang gagal. Berapa banyak di sini Anda mau jadi orang yang gagal? Ada nggak? Saya bilang aduh gagal, amit-amit nggak mau deh. Terus dia bilang terus gimana? Saya bilang gini deh, aku balik lagi ke kampung cerewet Bekasi. Dan aku akan kunci mulutku, kuncinya tak buang ke laut. Aku gak akan ngomong lagi. Pokoknya udah biar di situ mau jadi gak jadi aku ada di situ. Ibu ini bilang benar lu gak mau pindah? Enggak mau pindah, aku mau di situ. Saudara, semenjak itu saya lihat kita mulai saling terbuka. Kita mulai saling berbagi. Dan akhirnya ibu-ibu itu mulai berubah. Dari cuma 4 orang ibu saudara. Sekarang kita ada kurang lebih 50 orang yang sudah dimenangkan di sana. Praise God. Ternyata saudara memang dibutuhkan kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman hidup yang bikin kita ketempelak untuk mulai mikir, hidup ini mau dibawa kemana? Apakah kita bisa membuat kisah hidup yang baru saudara? Bagaimana kita ingin dikenang orang? Apakah bergereja hanya sekedar menghadiri ibadah? Atau pada saat kita beribadah saudara, kita jadi berkat bagi generasi yang berikutnya? Alfred Nobel berkata, bisa nggak orang diberi kesempatan untuk menulis obituary yang baru? Saya nggak akan kutip yang bagian, tapi di sini kita lihat apa itu definisi sukses. Definisi sukses menjadi serupa Kristus untuk melakukan kehendak Allah dan mendengar Dia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan daripada Tuhanmu. Saudara tahu bahwa akan ada hari di mana di ujung pertandingan iman ini, di garis finish kita akan ketemu Tuhan. Amen saudara. Pada saat itu, apakah Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu hambaku yang setia? Atau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, kamu pelaku kejahatan. Hello. Sukses itu adalah kalau kita bisa disambut Tuhan di garis finish. Segala pencapaian prestasi kita, kita naik jabatan saudara, kekayaan kita bertambah. Kalau ujung-ujungnya Tuhan bilang aku tidak kenal kamu, wah itu namanya bukan sukses. Sukses itu tergantung Tuhan itu sambut kita atau enggak di garis finishnya. Amin. Nah karena itu saudara, apa arti kata legacy? Legacy adalah warisan yang ditinggalkan bagi keturunan kita untuk diteruskan ke keturunan berikutnya. Nah ini kita mau lihat bersama-sama saudara. Apa yang berharga buat Tuhan? Saya kutip Keluaran 20 ayat 5. Coba kita baca bersama-sama. Ayat ini muncul di layar. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak Ibu sekalian, kita mau garis bawahi apa? Di ayat yang kelima, dia bicara mengenai keturunan ketiga dan keempat. Saya waktu baca ini saya geger saudara. Saya paham sekarang kenapa Tuhan itu dikenal di Alkitab dibilang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pernah dengar itu?
Kenapa nggak dibilang Allah Abraham aja? Tok, selesai gitu, titik. Kan itu Bapak iman pertama kali, Allah Abraham. Tapi kenapa mesti Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Ini kan 3 keturunan saudara disebut. Halo? Saya sampai mikir begini mengenai konsep keturunan ini. Kalau Tuhan menyebut nama kita, apakah anak kita, cucu kita masuk hitungan? Halo? Waktu Tuhan mengenang Anda, apakah anak-anakmu, cucu-cucumu, cicit-cicitmu juga diperhitungkan? Alkitab berkata di sini, keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Loh, yang benci itu siapa? Yang membenci Tuhan itu bapaknya. Tapi Tuhan tuh ngitung sampai keturunan ketiga sampai keturunan keempat. Halo? Pernahkah Anda membayangkan apa yang Anda kerjakan saat ini, bagaimana Anda hidup saat ini, itu mendampaki generasi berikutnya? Hello. Kita kadang-kadang suka ngomong gini, ya ini hidup-hidup gue, terserah gue mau ngapain, terserah gue. Ada gak orang ngomong gitu? Kalau udah dinasihatin itu suka jawab balik bilang, ya hidup-hidup gue, terserah gue mau apa terserah gue. Saudara, tanpa sadar bagaimana kita hidup, itu tuh ada dampaknya untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Termasuk yang single-single loh ya. Bagaimana hidupmu sekarang itu akan mendampaki nanti keturunanmu berikutnya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang memperhitungkan angkatan demi angkatan. Makanya dia memperkenalkan diri sebagai Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Bisa gak Anda keturunannya dijejer kayak begitu? Ya. Berapa banyak di sini Anda adalah generasi Kristen pertama. Jadi dalam keluargamu, silsilamu, Anda adalah orang pertama yang lahir baru. Coba angkat tangan. Wah, lebih banyak nih di ibadah ini. Di ibadah keempat tadi gak sebanyak ini. Coba lambaikan. Kita beri tepuk tangan nih. Orang-orang generasi pertama lahir baru. Congratulations for you. Praise God. Nah saudara, Anda orang pertama dari generasi Anda. Artinya orang tuamu gak kenal Tuhan. Mereka belum percaya Tuhan. Kakek nenekmu belum percaya Tuhan. Orang tuanya kakek nenek belum kenal Tuhan. Anda orang pertama. Itu kemurahan Tuhan luar biasa, saudara. Karena artinya mulai dari generasi Anda ke bawah mendapat peluang untuk datang kepada Tuhan. Ada perbaikan luar biasa untuk generasimu. Nah saudara, itu artinya misalnya ada di sini ada mungkin namanya Timotius gitu ya. Jadi Anda dikenal sebagai apa? Tuhan Allahnya Timotius. Kemudian siapa nanti nama anakmu? Nama cucumu. Mereka akan mulai kenal Tuhan. Ada gak sih yang kisah kayak gitu di Alkitab? Ada saudara. Anda kalau baca surat Rasul Paulus ya kepada Timotius. Jadi 1 dan 2 Timotius baca di Alkitab. Itu kalau ngomong Timotius, Paulus bilang gini, aku teringat akan iman daripada nenekmu. Loh, neneknya disebut saudara. Ada di Alkitab. Nenekmu Lois, ibumu Eunike. Jadi Timotius itu adalah seorang anak muda, gembala gereja yang berdiri di atas iman ibunya. Lalu setelah ibunya ada siapa lagi? Neneknya, itu generasi ketiga saudara. Bayangin orang bilang gini, anak muda mah gak bisa dipakai Tuhan. Anda mesti bilang, anak muda kayak apa dulu Pak? Anak muda ini bibit bobotnya jelas. Dia dapat warisan iman, pengenalan akan Tuhan. Dari siapa? Dari maminya. Maminya juga dibangun dari siapa? Neneknya. Saya mau bilang sama GMCC. Kapan ada muncul generasi muda GMCC? Yang bisa menggenapi apa yang Tuhan katakan. Yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Yang dinubuatkan oleh Petrus. Yang dimana dikatakan roh Tuhan Allah memenuhi kita. Sehingga anak-anak kita dikatakan bernubuat. Teruna-teruna kita mendapat penglihatan. Orang-orang tua kita mendapat mimpi. Apakah anak-anak muda bisa dipakai Tuhan? Bisa. Anda rindu gak generasi mudanya GMCC ingin dipakai Tuhan luar biasa? Yes. Karena musia sudah akan mulai membangun generasi ketiga. Saya dulu datang ke sini kan masih zamannya gembala senior Pastor Yopi. Sekarang gembala Anda sudah putranya. Dan saya percaya Tuhan merajut hubungan kami, gereja kami dengan Pastor Paulus.
Karena Tuhan ingin membangun generasi ketiga yang luar biasa di gereja ini. Generasi ketiga yang berdiri di atas iman pendahulu, pendiri. Yang akan menerima urapan yang berlipat kali ganda. Mendapat warisan iman. Katakan, Tuhan memperhatikan generasi kita. Itu artinya kalau saya lagi bilang generasi ketiga itu termasuk anak-anakmu, betul gak saudara? Anak-anak Anda yang ada di gereja anak, yang ada di ibadah youth, itu Tuhan lagi bicara ke sana. Kalau enggak kami tidak dipertemukan dengan Pastor Paulus. Karena gereja kami sangat percaya dengan adanya legacy. Dan kami mau klaim legacy ini terjadi buat kota Jakarta. Nah saudara, legacy ini apa? Legacy Anda adalah kehidupan. Katakan sama-sama kehidupan. Ya, Anda adalah legacy yang Anda tinggalkan. Jadi dirimu adalah warisan bagi generasi berikutnya. Saya mau jelaskan konsep ini saudara. Diri kita adalah warisan bagi generasi berikutnya. Banyak orang berpikir kalau mengenai warisan ya, aduh gue mau ninggalin apa ya buat anak gue, cucu gue hidup ini aja juga udah empot-empotan gitu ya. Aduh gue mesti mikir bisa diwarisin properti gak ya? Dan orang tua banyak yang mulai risau. Aku bisa wariskan apa buat anak-anakku? Toko mungkin, tanah mungkin, ya, duit kali, emas batangan. Dan anak-anak muda juga sama mikirnya, bapak gua nih udah umur segini kira-kira dia udah nulis surat wasiat belum ya? Udah mulai lihat-lihat papa punya apa aja pak? Ngitung-ngitung gitu loh. Kualat kalau anak muda ngomong kayak gitu, itu mau nyukurin bapaknya mesti mau pergi lebih cepat gitu. Ya, tapi anak-anak muda cuma pikir, apa cuma itu yang mau diwariskan oleh orang tuamu? Halo. Kalau cuma yang dipertimbangkan adalah warisan material, saudara. Kalau Anda tidak mendapat hikmat, pengetahuan dan pewahyuan yang dialami oleh orang tua Anda dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan, itu warisan yang ditaruh di tanganmu habisnya cepat loh. Betul gak? Orang tua bisa jatuh bangun, bisnis sudah mau bangkrut, bangkit kembali karena ikut pertemuan doa, mendapat pewahyuan Tuhan, mulai belajar menabur dengan cucuran air mata, dia praktekin firman, Tuhan restorasi, Tuhan bangkitkan bisnisnya. Cuma kan itu ngeri-ngeri sedep pengalaman kayak begitu. Halo, berapa orang tuh yang bisnisnya hancur karena Mei 98 saudara. Wih itu lembah benar-benar gelap sekali, gak tahu hidup mau dibawa kemana. Tapi mereka tidak tinggalkan iman. Tahun-tahun ini udah bangkit lagi bisnisnya. Cuma itu pengalaman benar-benar menggoncang. Itu pengalaman yang ngeri saudara. Kalau bisnisnya cuma langsung mau diwariskan begitu tanpa menceritakan pengalaman itu. Kira-kira anaknya bakal tahu gak pengalaman sama Tuhan kayak apa? Nggak tahu. Dia bisa habisin aja, buang-buang aja saudara. Nah karena itu yang saya maksud kehidupan kita adalah warisan. Saudara, pengalaman Anda dengan Tuhan itu perlu dibagikan kepada generasi berikutnya. Bagaimana papa ikut Tuhan? Bagaimana mama ikut Tuhan? Bagaimana dulu oma, opa, engkong, emak ikut Tuhan kayak apa? Apa yang terjadi di hidup kita? Bahkan ceritakan lembah-lembah kekelaman yang Anda alami, kesusahan yang Anda alami, air mata yang Anda tangisi setiap hari waktu belum ada terobosan. Itu kisah justru mesti dibagikan ke generasi berikutnya. Jangan cuma mau kisah yang sukses. Woi udah berhasil nih kita cetak nih, naik nih omset. Oke. Apakah hidup ini semuanya omset naik terus? Enggak ya? Ada enggak masa-masa paceklik kekeringan? Ada kan? Nah bagian yang itu juga diceritakan. Termasuk kegagalan-kegagalan Anda diceritakan. Salah ambil keputusan, salah partner bisnis itu perlu diteruskan kepada generasi berikutnya. Bagaimana Tuhan mendidik Anda untuk mentaati firman, memilih partner, memilih kongsi dagang, itu perlu diwariskan. Supaya kemudian generasi yang berikutnya menjadi generasi yang bijaksana. Saya mau bacakan obituari dari seorang raja saudara. Jabatannya raja di Israel, namanya Raja Yoram. Saya mau ayat ini kita baca bersama-sama karena ini jarang dibaca. Jadi kita gak tahu bahwa yang kayak gini tertulis di Alkitab saudara. Coba kita baca bersama-sama obituary dari Raja Yoram. Kita baca 3, 2, 1.
Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 8 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikubur di kota Daud, tapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Saudara, kalau Raja Daud kita semua tahu ya, dia pemazmur, kita akrab dengan dia saudara. Bahkan lagu-lagu yang kemudian digubah dari mazmur yang ditulis Raja Daud banyak sekarang kita nyanyikan. Tapi siapa pernah ingat mengenai raja yang namanya Raja Yoram? Secara posisi dia raja saudara. Tapi kalau memang hanya posisilah yang menjadikan seseorang sukses, coba kita lihat lagi aja. Karena di sini di akhir hidupnya ditulis mengenai Raja Yoram. Saya bikin tinta merah saudara. Bahwa pada saat dia meninggal, apa yang Alkitab katakan? Dia meninggal dengan tidak dicintai orang. Semenjak saya jadi gembala saudara, saya sering layani ibadah duka. Di rumah-rumah duka keliling Jakarta nih, di mana-mana nih. Dan saudara, setiap kali akhirnya itu ya, akhir khotbah ya, sebelum penutupan doa berkat, itu sering kita minta keluarga atau siapa untuk menyampaikan sepatah dua kata mengenai almarhum atau almarhumah. Saya lihat loh saudara, ada loh kejadian-kejadian waktu orang disuruh bicara gitu loh. Itu sebelum ibadah aja udah pada bal-balan, udah pada enggak lah gue gak malu, gue gak tahu mau ngomong apa lah. Gitu. Jangan aku deh. Jadi siapa dong? Oh Cici deh yang ngomong, Cici ngomongnya Cici. Jangan deh Koko aja, terus cari Kokonya. Gimana lu mau ngomong? Aduh ngomong apa ya? Kok mau ngomong apa? Kan itu bapaknya yang almarhum. Kagak tahu loh. Ada beberapa kejadian kayak gitu saudara. Dan itu bikin saya prihatin ya. Kok bisa loh gak tahu mau ngomong apa mengenai almarhum. Saudara kepikir gak? Kalau nanti tiba giliran Anda, kira-kira siapa yang akan ngomong mengenai Anda? Mending atur-atur aja dari sekarang. Ntar lo ya kalau giliran gua lu yang ngomong bro. Kita katanya saudara di dalam Tuhan. Bro lu yang ngomong tentang gua, lu kenal gua kan, gua sering traktirin somai lo. Saya mulai mikir dan akhirnya itu saya perlu rencanakan. Saya suka bercanda sama pemimpin saya. Gini dah, nanti kalau tiba giliran gue nih ya, dari sekarang gue udah rekam gue punya khotbah. Jadi ntar lu orang gak usah susah. Kalau pas gue yang ada di peti, lu play aja Evelyn yang khotbah. Jadi lu orang tenang semuanya. Saya bilang gitu, ih pastor bisa aja. Loh, saya bercanda saudara sama mereka. Tapi saya bilang begini, karena Tuhan ajar saya. Sebenarnya orang tuh hidupnya diperkaya gak sih? Karena kehadiran kita di hidup mereka. Ngerti gak saudara? Anda berkawan, bersahabat, Anda ada di call, Anda ada di gereja ini, Anda ada di tengah-tengah keluarga Anda. Apakah kehadiran Anda, di mana Yesus sudah ada di hidupmu, kehadiranmu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah komsel Anda, apakah kehadiranmu bermakna buat orang di sekeliling Anda? Hello? Kalau kehadiran kita bermakna di hidup orang, pada hari kita gak ada lagi, kira-kira mereka akan ngomong gak? Ngomong. Bahkan kalau MC-nya bilang, Bapak Ibu sekalian yang hadir, apakah ada sepatah dua kata yang akan Anda sampaikan kesaksian mengenai orang ini? Lu orang yang hadir semua angkat tangan. Saya punya sesuatu, saya mau cerita. Itu yang indah kita lihat gitu loh saudara. Saya aja yang ngomong. Sampai MC bilang, yang mana yang ngomong banyak banget angkat tangan nih. Hello. Betapa menyedihkannya kalau kita hidup di dunia ini 60 tahun, 70 tahun. Terus pada saat kita udah gak ada. Saudara-saudara ada yang mau sampaikan sesuatu mengenai saudara kita yang sudah pulang ke rumah Bapak. Katanya pulang ke rumah Bapak, yakin banget loh. Terus kita lihat gitu yang hadir. Terus akhirnya ada satu maju, saya. Terus dia cari, tadi kertas gue ada di mana ya? Oh ini. Terus dia baca cuma 3 kalimat gitu. Saudara menyedihkan gak sih kayak gitu? So makanya ini kita perlu consider baik-baik.
Bagaimana kehadiran kita lewat hidup kita yang dipenuhi kuasa Tuhan. Itu jadi makna, jadi berkat buat orang lain. Jadi lihat gambar ini baik-baik saudara. Satu hari kita akan punya ini. Dan Anda bisa memilih tulisan apa yang mau ditulis mengenai Anda. Hello. Jangan kemudian istrinya nanya sama Bapak Gembala. Kira-kira Pak itu kan batunya lagi dipesen Pak. Nulis apa ya? Buat suami saya. Terus anaknya bilang, Pak Gembala tolong dong pilihin mau nulis apa ya buat papa saya. Loh itu papa siapa? Ke papa kamu. Saya sebagai gembala suka ditanyain sama jemaat tuh. Ayatnya apa ya pastor? Mana I tahu. Emang kita mau cap-ciput ke depan kucup. Paling gampang dibilang apa? Dia telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Anda sering, coba pergi ke San Diego Hill, pergi ke Pondok Rangon sana. Suka dipakai tuh ayat. Saya yang suka mikir, bertandingnya aja belum, kapan lu menyelesaikan? Hello. Kapan pertandingan imannya? Kalau gak pernah ada pertandingan iman bisa dibilang menyelesaikan gak? Oh tiap kali ada tekanan kabur kok. Bapak Ibu sekalian, kita pertimbangkan legacy, warisan kehidupan yang kita akan berikan kepada generasi berikutnya saudara. Itu gak usah direncanakan begitu Anda sudah pakai selang-selang impuls, nafasnya udah satu-satu begitu. Masih sehat Anda sudah pertimbangkan. Bisa gak saya bagikan hidup saya dengan Tuhan kepada anak-anak saya, kepada anak-anak rohani saya. So Bapak Ibu sekalian, tulisan apa yang Anda ingin lihat di batu nisan Anda? Anda bisa mulai pikirkan. Makanya kalau mau memikirkan warisan bagi generasi berikutnya. Dan saya bilang, saya gak ngomong properti, saya gak bilang batangan emas, saya gak bilang toko. Enggak, saya bilang hidupmu nih loh. Yang berharga, yang Tuhan selamatkan. Imanmu, perjuanganmu ikut Tuhan. Share it. Bagikan itu kepada anak cucu Anda. Bagikan itu pada anak-anak rohanimu. Karena hari ini adalah anugerah. Besok itu misterinya Tuhan. Amin saudara. Jadi Anda mesti setuju waktu saya bilang, kau pikir mesti tulis apa? Emang mesti mikir. Jangan tanya ke gembala, gue tulis apa ya Pak? Kau tulis, bahkan tulislah di hati daripada anak-anak Anda. Sehingga kalau hari itu datang, anak-anak tidak perlu bingung. Anak-anak rohani gak perlu bingung. I have a story to tell. Aku punya kisah, aku bisa ceritakan. Mengenai ibu rohaniku, mengenai koko rohaniku, mengenai papaku. I have a story. Why? Karena sudah terukir di dalam hatinya. Amin saudara.